Shalom, salam sejahtera buat setiap kita Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian di mana saja berada. Doa dan harapan saya Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber Berkat, senantiasa memberkati Bapak Ibu dan saya sepanjang masa. Haleluya, puji Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita membacakan firman Tuhan di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kemurnianmu. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Surat 1 Timotius ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika ia berada di Makedonia, sekitar tahun 65 Masehi. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita semua mengetahui bahwa di seluruh dunia tidak ada sekolah yang didukung oleh pemerintah untuk mengajarkan kepada setiap anak-anak kita tentang kata-kata dan kelakuan jahat. Ya, tetapi setiap kita berusaha untuk bagaimana supaya menjadi teladan, menjadi baik, ya. Jadi untuk menjadi teladan itu tidak gampang. Itu butuh proses dan ya, prosesnya bagaikan emas yang harus dimurnikan di dalam dapur pelaburan, ya. Sebagaimana dikatakan di dalam firman Tuhan yang sudah tadi kita baca, mengajarkan kita untuk harus menjadi teladan. Dengan demikian tema renungan kita pada hari ini saya mengangkat yaitu menjadi teladan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, apabila kita mau ingin mengalami renungan firman Tuhan ini yaitu menjadi teladan, maka dengar dan taati satu nasihat firman Tuhan yang akan saya sampaikan hari ini, ya, supaya kita menjadi teladan, ya, yaitu satu, kita harus, ya, karakter kita harus mencerminkan iman yang kita miliki, ya, itu satu nasihat yang kita harus lakukan, ya, sepanjang hidup kita, yaitu karakter kita harus mencerminkan iman yang kita miliki. Ya, untuk menjelaskan tentang karakter kita harus mencerminkan iman yang kita miliki, ada 5 poin penting. Ya, jadi firman Tuhan ini berbicara kepada setiap kita orang Kristen yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, harus jadi teladan. Mari kita melihat 5 poin itu. Oke. Yang pertama adalah setiap orang Kristen harus memiliki etika komunikasi yang benar. Ya, setiap orang Kristen yang memiliki etika komunikasi yang benar, dia tidak suka menjatuhkan temannya. Dia tidak suka menjelekkan. Dia tidak suka berbohong. Dia tidak suka ketidakjujuran. Dia tidak suka dengan kata-kata ejekan, ya, kata-kata provokator. Dia juga tidak suka dengan kata-kata yang kotor. Tetapi dia suka mengeluarkan kata-kata berkat, yaitu memotivasi orang yang semangatnya sudah hampir pudar. Dia memotivasi, dia membangun, dia mendorong orang-orang yang sudah jatuh, dia kasih bangun dengan kata-katanya. Dia suka menasihati, dia suka memberikan jalan solusi, jawaban. Ya, kata-katanya, karena kata-katanya sudah diurapi, sudah diberkati. Ya, begitu. Haleluya, puji Tuhan. Ya, Yakobus pasal 3 di situ menjelaskan tentang lidah, perkataan.
Walaupun dia kecil tapi itu bahaya ya. Kita harus gunakan dengan baik. Ya, puji Tuhan. Poin ke berikut, poin ke B yaitu adalah setiap orang Kristen harus memiliki etika pergaulan yang berkenan. Ya. Setiap orang Kristen yang memiliki etika pergaulan yang berkenan adalah mereka tidak suka perpecahan. Mereka tidak suka membeda-bedakan ras, suku, dan juga tentang derajat seseorang. Dia tidak suka itu, tetapi dia suka kerukunan. Dia suka perdamaian. Dia suka hidup dalam kasih, hidup dalam berbagi, ya, hidup dalam rukun persaudaraan. Dia suka itu, ya. Juga dia tidak menjadi batu sandungan buat keluarganya. Coba bayangkan, kita orang Kristen ini dipanggil untuk menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Di sekitar kita ada banyak orang yang belum kenal Yesus Kristus, ya, ada tetangga kita. Jadi kitalah yang harus memancarkan karakter Yesus Kristus itu, ya, berkat Yesus Kristus itu. Kita harus menunjukkan kepada keluarga kita, tetangga kita, kepada orang lain yang belum tahu Yesus sebenarnya. Dengan hidup kita nih, kita menunjukkan kepada orang lain. Ya, puji Tuhan. Ya, kita harus menjadi garam bagi dunia yang tawar ini. Kita harus menjadi terang bagi dunia yang gelap ini. Kita harus menjadi warna bagi dunia yang pudar ini. Kita harus menjadi surat Kristus untuk ribuan, ratusan mata dunia untuk dibaca. Ya, puji Tuhan. Yang berikut, poin yang ke-C adalah setiap orang Kristen harus memiliki sifat kasih. Bapak Ibu sekalian, sifat kasih ini dijelaskan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri, bahwa hukum yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan lain-lain sebagainya, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kita sebagai orang Kristen tidak usah kita menyembunyikan berkat, ya. Tidak usah kita muka marah-marah, ya. Tidak boleh. Kita harus seperti Yesus Kristus, mudah senyum dan ramah, ya, penuh kasih, ya. Begitu. Kita harus banyak menjadi teman, mencari sahabat, mencari keluarga, bukan mencari musuh. Setiap hari mencari musuh. Oh, tidak boleh. Kita harus mencari sahabat, teman, keluarga. Itu baru penting, itu baru bagus. Ya, puji Tuhan. Kita harus menunjukkan kasih Yesus Kristus itu di dalam hidup kita. Kita transferkan kepada orang yang di dekat kita, bahwa kasih yang sesungguhnya adalah ini. Ya, sekalipun orang lain menyakiti kita, orang lain tidak baik-baik dengan kita, bagaimana dengan kita? Kita tetap mengampuni mereka. Karena kasih itu suka mengampuni, kasih itu suka damai, kasih tidak mementingkan diri. Haleluya, puji Tuhan. Yang berikut, Bapak Ibu sekalian, poin ke-D adalah setiap orang Kristen harus memiliki karakter setia. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, karakter setia adalah modal untuk mempromosikan setiap kita kepada tanda heran yang satu, kepada tanda heran yang lain. Ya, kita harus setia di dalam perkara-perkara kecil, maka kita akan setia juga dalam perkara-perkara besar. Sebagaimana yang dikatakan oleh Kristus Yesus di dalam Lukas pasal 19 ayat 10 di sana katakan. Jadi, orang yang setia untuk melakukan sesuatu, dia tidak perlu menunjukkan saya begini, tidak. Dia dengan sendirinya akan dipromosikan oleh Tuhan dan manusia. Dan dia akan mengalami
tanda heran satu ke tanda heran yang lain. Karena di dalam kesetiaan itu, dia sudah diproses, diuji dalam waktu dan dalam ruang itu. Dia sudah diproses bagaimana melakukan sebuah surat atau sebuah pekerjaan yang itu. Dia sudah lakukan di situ. Sehingga waktu dia dikasih kepercayaan lagi ke hal yang besar, dia sudah bisa melakukannya. Sebagaimana pembangunan dari bawah, ya, fondasi sudah baik, maka di atas juga baik. Puji nama Tuhan. Setiap suami istri juga harus setia, ya. Jangan sedikit-sedikit seperti anak kecil baku tenggar dan bubar terus. Dengar baik-baik, pernikahan itu tidak sembarang. Pernikahan adalah kehendak Tuhan. Jadi tidak ada yang bisa memisahkan suami istri, ya. Polisi atau oknum-oknum di dunia ini, malaikat atau siapapun, tidak bisa. Hukum manapun tidak boleh. Tuhan hanya izinkan, maut yang memisahkan. Itu, ya, luar biasa. Juga yang baru pacaran-pacaran, jangan sedikit-sedikit putus, sedikit-sedikit putus, putus sedikit-sedikit. Setia, belajar setia mulai dari sekarang. Jangan, ya, yang sekolah juga setia. Di berbagai tingkat sekolah harus setia, ya. Setia, jangan alfa. Nanti kalau alfa tidak naik kelas, ya. Begitu, nilai rusak, begitu. Setia dalam kampus, setia dalam SMA, SMP, SD, dan seterusnya. Puji Tuhan. Luar biasa. Yang pegawai yang bekerja di berbagai profesi, setia. Berkat sudah disediakan untuk orang yang setia. Haleluya, puji Tuhan. Poin yang terakhir adalah setiap orang Kristen harus menjaga kekudusan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, hampir seluruh dunia orang-orang muda tidak ada yang perawan lagi kah? Saya juga belum tahu. Ya, hampir. Mungkin satu-satu kah, saya belum tahu. Tapi hampir sudah tidak ada. Laki-laki juga. Wow, luar biasa. Jadi sangat krisis itu. Ya. Jadi Tuhan Yesus juga berkata bahwa yang bukan dari luar masuk itu yang mencemarkan kita, tetapi dari dalam keluar itu yang mencemarkan. Jadi setiap pikiran kotor, mulut kotor, ya, hati rencana-rencana jahat untuk melakukan strategi jahat, ya, kebijakan jahat, itu yang mencemari kita. Jaga kekudusan dengan baik. Kenapa? Karena setiap orang Kristen harus hidup kudus seperti Tuhan Yesus itu kudus. Ya, Tuhan itu kudus, Tuhan itu roh, maka kita harus kudus. Ya, kita mau jadi teladan seperti Yesus Kristus juga. Ya, jadi kita harus jaga kekudusan. Memang setiap kita pada dasarnya kita kalau melihat materi tentang keselamatan, Roma pasal 3 ayat 23 berkata bahwa semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Tetapi ketika orang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mengaku dosa-dosanya dan bertobat, maka dosanya itu diampuni. Ya, sebagaimana dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Segala kejahatannya, dosanya sudah diampuni, asalkan kita mengaku. Dan setelah itu, kita sudah menjadi anak-anak Tuhan. Sekarang tidak boleh kita berbuat dosa lagi. Kita harus jaga kekudusan dan menjadi berkat teladan buat banyak orang. Ya, itu yang diharapkan. Puji Tuhan, dengan demikian kesimpulannya bahwa apabila setiap kita sudah telah mendengarkan satu nasihat firman Tuhan yang penting ini, yaitu karakter kita harus mencerminkan iman yang kita miliki, dan saya sudah menjelaskan 5 poin dari A sampai E itu panjang lebar. Jika kita lakukan dengan setia dan sungguh-sungguh, maka kita pasti bisa menjadi teladan